Jadi teman-teman, tadi kita udah narasumber yang pertama. Nah, selanjutnya kita ke narasumber yang kedua nih. Boleh perkenalan diri dulu, Kak? Perkenalkan, nama saya Hanifah Kurati Aini. Saya dari Prodi S1 Keperawatan atau Prodi Pendidikan Profesi Nurse. Saya angkatan 25. Kan lupa kan aku mau nanya apa? Coba. Iya, nanti di-cut sama editor. Oh, beda editornya. Ada 2 anggota, jadi gitulah. Jadi kalau misalnya terkait isu Mata Najwa ini, Kak, aku manggil Kakak aja ya. Jadi terkait isu Mata Najwa ini, kamu tuh nontonnya tuh full atau yang dari cuplikan-cuplikan aja gitu, Kak? Awalnya sih dapatnya kan dari cuplikan-cuplikan di sosial media ya, kayak di TikTok, Instagram kayak gitu. Habis itu setelah aku kayak cari tahu gitu, terus aku jadi yang kayak penasaran gitu, apa sih emang yang dibahas di forum podcastnya itu sampai dijadiin tren di sosial media sekarang ya. Habis itu akhirnya aku lihat sedikit bagian awalnya saja mungkin ya dari YouTube-nya si Najwa Shihab-nya langsung kayak gitu kan. Jadi Kakak tuh pertama kali ngeliat tuh di aplikasi apa tuh, Kak, media sosial? Saya pertama kali ngeliatnya tuh dari aplikasi TikTok, Kak. Oke, berarti banyak yang gunain tuh aplikasi TikTok gitu ya, Kak? Sabar ya. Sabar. Alasan Kakak tidak setengah-setengah nontonnya itu maksudnya kayak yang full gitu, Kak, di YouTube apa tuh, Kak? Jadi kan gimana ya, dengan adanya Najwa Shihab tuh ngomong kalau misalkan laki-laki itu tidak akan sanggup menjadi perempuan, lalu langsung dijawab sepakat oleh orang yang dua rekannya itu. Jadi yang kayak dijadikan tren gitu kan di sosial media, di TikTok, dan itu sangat viral banget kan. Jadi penasaran emang kayak gimana sih, jadi pengen tahu gitu loh emang apa sih hal yang membuat mereka tuh jadi sarkas kayak gitu. Oke, berarti Kakak tuh pengetahuannya tuh ingin lebih dalam lagi gitu ya, Kak. Jadi yang mana ya? Tunggu. Ini udah nahan banget udah ketawa. Berapa menit sih? Gak nampak lagi. Oh, sebelum tren ini viral, Kak, gimana sih pandangan kamu terhadap kesetaraan gender ini, Kak, di kehidupan sehari-hari? Kayak laki-laki gimana, perempuan gimana? Apakah sudah setara gendernya gitu, Kak? Sebenarnya kalau untuk kesetaraan gender itu mau yang tentang podcastnya Najwa Shihab itu udah viral ataupun enggak kan tetap bakalan sama ya. Karena kayak kesetaraan gender kan emang dilihat dari kodratnya perempuan sama laki-laki ya. Menurut saya pribadi, dari pandangan saya kan kita nggak bisa ngeliat dari satu sudut pandang. Jadi kita harus ngeliat dari sudut pandang satunya lagi kan. Jadi menurut saya kalau dari sudut pandang saya yang pertama itu jadi perempuan tuh emang nggak mudah, karena emang banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh perempuan tapi tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Tapi dari situ juga kita juga harus melihat dari sudut pandang satunya lagi, bahwa kalau misalkan kita tuh nggak bisa langsung meremehkan laki-laki, karena dengan adanya laki-laki itu untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan, seperti kayak kan mereka udah punya kodratnya ya, kayak perempuan melakukan hal ini dan laki-laki melakukan hal yang lainnya kayak gitu. Oh, jadi memang ada kodratnya masing-masing gitu ya, Kak. Kan di media sosial ini sempat ramai nih, Kak, konten yang bernama Sophie yang dia stitch. Bentar, oh iya aku ingat. Oh ya, Kak, kan ada nih ramai yang bernama Sophie, dia stitch video. Dia tuh bilang kalau misalnya menurut gua jokes sepakat itu nggak lucu. Dia jadi kayak membela pihak Najwa ya untuk perempuan. Itu gimana pandangan Kakak? Menurut pandangan saya dari kontennya si Sophie ini, sebagai perempuan ya, itu tuh emang kalau dilihat dari suatu sudut pandang itu emang nggak diwajarkan oleh yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana, karena jatuhnya mereka tuh kayak menyepelekan apa yang udah disampaikan oleh dari sudut perempuan ya. Jadi mereka tuh yang jadi seakan-akan ngeremehin gitu, atau kasarnya tuh mereka sarkas, jadi menggiring opini yang kurang baik gitu jadinya ya. Jadinya kayak kalau dari kontennya Sophie kan itu dari sudut pandang perempuan kan, jadi
dia sebagai perempuan juga wajar marah karena merasa kalau laki-laki seperti kurang menghargai ya jatuhnya ya, kayak apa yang dilakukan oleh perempuan langsung dikatain sepakat itu sebagai sarkasnya kayak gitu. Berarti kakak juga setuju apa yang dibuat sama si Sofi ini untuk pembelaan diri gitu untuk perempuan. Kalau sebagai perempuan ya kita sebagai perempuan otomatis setuju kan. Sebenarnya itu tergantung dari penggunaan katanya tersebut. Karena dengan apa ya? Dengan adanya yang sudah konten yang dibikin oleh Sofi ini kan dari sudut pandang perempuan. Jadi sebagai perempuan otomatis saya setuju ya. Tapi tergantung balik lagi seperti yang saya bilang di awal itu tergantung penggunaannya seperti apa. Itu penggunaannya untuk sarkas atau bukan. Kalau misalkan untuk sarkas saya juga setuju dengan konten Sofi, tapi kalau misalkan enggak ya kita balik lagi tergantung penggunaan kata tersebut. Oke. Bentar ya, apalagi nih menurut kamu apa nih? Tunggu kak. Tunggu kak. Tunggu. Aku bingung. Bukan aku yang ngasih pertanyaan soalnya. Menurut kamu apa makna sebenarnya di balik kata sepakat tersebut? Oke. Ini sama ya tadi. Apa? Ini soalnya di kolom beda ya? Beda. Menurut kamu kak di kolom komentar ini kan sering banget perdebatan nih antara kedua gender. Itu adanya apakah ada sarkasnya, terus kayak ada membungkam opini perempuan di dalam komentar tuh di media sosial gitu. Bentar Kak, aku pikir dulu. Apa sih makna sebenarnya gitu balik kata sepakat? Oh salah aku nanyanya. Tunggu. Bingung aku Kak. Apa? Yang ini kamu belum tahu jawabannya. Kamu apa? Apa itu cuma sekadar bercandaan? Aku salah nanya, salah kata-kata. Untuk pertanyaan selanjutnya ya kak, menurut kakak itu di balik kata sepakat itu tuh di dalam komentar itu hanya sekedar candaan aja atau memang benar-benar yang kakak ngerasa itu kayak membungkam opini perempuan gitu kak? Kalau menurut saya pribadi ya itu Apa ya? oh ya. Kalau menurut saya pribadi ya, mungkin ini tidak semuanya, cuman kan rata-rata laki-laki menggunakan kata sepakat di kolom komentar yang ada di sosial media itu untuk membungkam perempuan, seperti yang kayak apa yang dikatakan perempuan itu langsung dikatakan sepakat aja, sepakat untuk sebagai sarkasnya untuk membungkam perempuan biar tidak melanjutkan omongan selanjutnya. Seperti yang kayak di podcastnya Najwa Shihab tadi kan banyak yang berkomentar seperti udah dijawab sepakat pun masih ada durasi lanjutannya, apalagi kalau misalkan tidak dijawab sepakat itu bisa seharian tidak selesai mungkin seperti itu. Oke. Sabar. Oh. Ini udah. Jika dikatakan iya. Udahlah Android. Ya udahlah deh gini-gini nanti. Ini tadi udah nggak sih kayak terlalu berlebihan? Oh iya. Iya. Atau mau ditanya lagi? Sama aja jawaban kamu itu aja. Yang mana yang menurut kamu belum? Soalnya itu yang ngasih pertanyaan kawanku coy. Kayak media sosial yang nggak netral gak sih? Iya. Coba. Oh gini, kamu laki-laki kan kamu nih kak sebagai perempuan, apa kamu ngerasa? Oke. Kakak kan sebagai perempuan nih ya kan, kakak ini ada ngerasa nggak kalau identitas gender kakak itu atau pengalaman hidup kakak itu selama ini mempengaruhi cara menilai tren sepakat ini? Misalnya kayak kakak ini ngerasa terhibur atau tersinggung atau ngerasa kayak oh dengan adanya tren ini tuh ternyata bener ya perempuan itu gak adil gitu, jadi kayak dibungkam. Jadi dengan ada kata sepakat ini masalah perempuan itu ya disepelekan gitu kak.
Kalau menurut saya sebagai perempuan ya kak, kalau dilihat dari banyaknya komentar-komentar yang ada di sosial media itu, sebenarnya itu tergantung penyusunan kalimatnya kayak gimana. Kalau misalkan penataan kalimat itu seperti sarkas atau ada nada-nada menjatuhkan perempuan, kita sebagai perempuan otomatis nggak terima ya. Jadi yang kayak nggak merasa dibungkam, jadi yang merasa kayak diremehkan oleh laki-laki. Tapi kalau misalkan penataan kalimatnya itu bagus, rapi, maksudnya yang tidak ada nada menjatuhkannya, kita sebagai perempuan jatuhnya yang kayak ya udah sebagai bahan candaan aja kayak gitu. Tapi kalau dalam kasus ini gimana? Kalau dalam kasus ini sepertinya kalau dilihat dari kasus ini rata-rata laki-laki itu malah membungkam perempuan dengan adanya tren sepakat ini. Kayak dia menjatuhkan. Betul sekali kak. Oke, Kak. Tunggu kak. Oh iya. Menurut kakak nih, kolom komentar media sosial itu udah jadi ruang yang aman nggak atau adil untuk perempuan nih? Atau masih ada dominasi patriarki di dalam komentar gitu? Menurut saya itu masih ada patriarkinya ya, karena dilihat dari di kolom komentar tersebut banyaknya laki-laki yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab. Karena kan saya sendiri sudah melihat sudah menonton sedikit video yang ada di YouTube-nya Najwa Shihab ya, seperti yang kayak disampaikan Najwa Shihab dari apa ya, dari yang seperti kebutuhan dasarnya aja itu laki-laki itu lebih dipermudah daripada perempuan seperti itu. Jadi kalau misalkan bentar, blunder apa tadi pertanyaannya kak? Blunder, ulang. Nanti Kak. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan tuh gimana kalau kolom komentar tuh masih ada nggak budaya patriarkinya? Tadi aku jawab apa? Itu bener dong kamu. Jadi yang kayak Oh iya. masih ada. Tiba-tiba mau hilang pertanyaannya. Iya. Karena dia merambat. Iya. Udah lanjut lah. Tadi aku terakhir ngomong apa? Aku juga nggak tahu. Editor edit ya. Maaf ya editornya. Lanjut aja lah kak. Gini aja aku jawab ya kak. Oh berarti masih adanya budaya patriarki gitu ya kak. Iya, Jadi kayak apa namanya, di kolom komentar itu memang walaupun kelihatannya ada yang membela perempuan nih, tapi ya juga ada dominasi gitu untuk kaum laki-laki. Oke kak. Untuk pertanyaan terakhir nih kak. Sabar. Aku nggak ngerti anjir. Oh iya. Menurut kakak nih dalam kasus ini media sosial itu udah bisa dibilang netral nggak kak? Atau ya memang masih ada subjektif dari kedua gender gitu? Pandangan maksudnya. Kalau dilihat-lihat dari sosial media seperti TikTok ya, yang mungkin bisa saya sampaikan karena saya lebih sering aktif di TikTok. Menurut saya itu belum terlalu netral karena Belum terlalu atau memang belum terlalu netral, belum terlalu karena gimana ya? Karena pandangan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki itu ada beberapa perempuan yang masih memandang bahwa perempuan itu sudah benar, ada laki-laki yang memandang kalau laki-laki itu sudah benar, tapi ada juga dari dua gender tersebut yang merasa kayak ya udah pandangan dari sisi ini yang benar, pandangan dari sini juga benar, karena kita sebagai setiap orang kan mempunyai pandangan masing-masing ya kak. Jadi dan saya sendiri kan ini pandangan saya sendiri, jawabannya dari pandangan saya sendiri. Jadi sosial media seperti TikTok itu belum terlalu netral gitu. Ntar aku mau cari opening yang bagus. Opening, closing. Jadi secara keseluruhan kakak nih menanggapi kasus ini gimana kakak sebagai perempuan? Terus apakah kan saya nih kan benar-benar nih mempertanyakan sudut pandang kakak nih kan untuk dijadikan hasilnya gitu. Secara kesimpulannya gimana secara garis besarnya kayak gitu kak? Secara aku lupa kamu nanya apa kak tadi? Secara garis besarnya kamu nanggapin kasus ini tuh keseluruhannya menurut saya kalau misalkan secara garis besarnya itu kita kayak jangan sampai lah ngeremehin satu sama lain gitu, karena kan sama juga punya kodratnya masing-masing kan, seperti
ada saya melihat di suatu konten itu mungkin itu sudah settingan ya atau gimana, sebagai itu suami istri, sebagai sang istrinya itu yang menerapkan apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab, sedangkan sang suami itu membela seperti emangnya perempuan bisa pasang atap, emangnya perempuan bisa perbaiki motor yang kayak gini atau dia kayak gitu. membandingkan Betul sekali, seperti membandingkan. Menurut saya orang itu seperti skill tambahannya sendiri, karena kayak sebagai laki-laki sudah diajarkan untuk bekerja seperti itu, dan sebagai perempuan udah dituntut seperti ini, jadi semua itu emang sudah punya kodratnya masing-masing seperti itu. Jadi secara keseluruhan tuh pandangan kakak tuh ya berarti kakak di sini merasa perempuan itu memang tertindas gitu atau adanya ketidakadilan. Mas Saya gimana jawabnya kak? bilang aja ya. Hidup perempuan. Oh ya, di sini saya sebagai perempuan sepertinya gimana cara jawabnya? Iya jujur saya merasa. Ya, di sini saya sebagai perempuan jujur merasa kalau misalkan perempuan itu masih tertindas dengan adanya budaya patriarki ya kak, seperti itu. Jadi secara keseluruhan kakak Ratu menjawab kalau misalnya pandangan dia tuh masih ada nih budaya patriarki, budaya yang mendominasi pada kaum laki-laki ke kaum marginal atau kaum perempuan. Oke, sekian gitu dulu wawancaranya pada kali ini. Terima kasih untuk kakaknya. Bye bye guys. Udah selesai. Berapa menit? 16 menit.